Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama kembali di acara yang hadir setiap Rabu pagi, tausiah pagi, Radio Silaturahim, yang mudah-mudahan membuat kita semakin mahir menempatkan diri sebagai hamba Allah yang mendapatkan ridho dan ampunannya kelak ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita junjungan umat Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan beserta dengan keluarga dan kerabatnya nanti menjadi bagian dari kebersamaan kita insya Allah. Untuk pagi ini Ustadz Abul Hidayah sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat lagi jelang Ramadan dan bulan-bulan sekarang bulan penuh dengan persiapan terkait dengan apa dan bagaimananya agar kita layak menghuni surganya Allah. Bisa jadi bahasan hari ini kah, Ustaz? Insyaallah. Oke, jadi persisnya Doa dan karakter ahli surga. Subhanallah, doa dan karakter ahli surga. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu, tapi bisa jadi karakter ini yang harus kita bangun lagi kalau belum sesuai dengan apa yang disampaikan dan akan kita simak nanti. Baik ikhwan akhwat, bersama Ustadz Abul Hidayah Sairoji, kita akan menambah tabung jiwa kita dengan hal-hal terkait dengan bagaimana doa dan karakter ahli surga. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan menikmati hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan hari ini hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas dan dinamika hidup kita bisa menambah kualitas dan mutu amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup memang dinamis. Oleh karenanya kita sendiri harus mampu menciptakan dinamika yang positif. Sebab kalau kita sendiri tidak mampu menciptakan dinamika positif, kita akan didinamisir oleh kekuatan lain. Karena hidup ini memang harus berputar dan dinamis. Dinamika orang beriman tentu sesuai dengan alur dan jalur yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jangan keluar dari jalur ini. Kalau keluar dari jalur ini sama dengan kita naik pesawat mencoba membuka jendela, mungkin kita bisa tersedot oleh udara atau terpelanting jatuh. Atau kita bermain-main di tepian pagar kapal laut ya. Mungkin bisa saja kita terpleset ataupun kemudian kita kejebur. Jangan main-main dalam soal hidup ini. Jadi garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan garis keselamatan dan peningkatan kualitas kita. Bertambah usia kita, dari hari ke hari kita jumpai berbagai problem dan masalah. Dan ini akan membuktikan apa yang dilakukan oleh manusia, membuktikan apa yang tersirat di dalam jiwanya. Memang keimanan seseorang, keyakinan seseorang, pikiran seseorang tidak bisa ditebak secara sepintas,
Tapi itu semua bisa kita saksikan dari aplikasi yang terlihat dari kiprah dan perilakunya. Sekali lagi, bahwa hidup itu pilihan. Kalau ada di antara orang-orang yang terus dia berjuang untuk apa yang menjadi ide pikirannya. Ada orang tidak suka pada agama. Nah, dia pikirannya, dinamikanya, aktivitasnya, dia berpikir keras bagaimana cara memadamkan cahaya Allah itu. Dia buat, kalau dia jadi pejabat, dia buat aturan-aturan yang bisa menafikan itu kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini akan muncul. Jadi dengan adanya keputusan, adanya peraturan, itulah mencerminkan dari orang yang membuat peraturan. Kalau tidak suka dengan atau aturan-aturan itu sendiri menghidupkan hal-hal yang diharamkan, menghidupkan hal-hal yang menunjukkan kebebasan tanpa etika dan moral, ini mencerminkan jiwanya, pikirannya. Mungkin dia orang liberal, mungkin dia orang ateis, mungkin dia penganut kaum hedonis dan sebagainya. Jadi dia tidak suka pada agama. Dan seperti orang-orang seperti ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan sejarah masa lalu yang diinformasikan oleh Al-Qur'an. Gembong-gembongnya sudah nampak dijelentrehkan dalam Al-Qur'an, misalnya seperti Namrud. Namrud ini raja di raja. Decision makernya Sabdo Pandito Ratu Tan Kenawala Wali. Dia punya pegangan, punya kekuasaan mutlak. Dan tidak suka terhadap kalimah la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak suka pada agama. Dia maunya seperti apa yang dia pikirkan. Hidup itu adalah bebas sesuai dengan mau dia. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Rakyatnya harus tunduk semuanya. Memang dia punya raja di raja yang merajai raja-raja. Karena dia ulahnya sudah melampaui batas, bahkan menangkap hidup Ibrahim, kemudian membakarnya dan akan menghabisinya, maka Allah tidak membiarkan itu terjadi. Karena kebenaran itu adalah milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran datang dari Allah Tuhanmu. Kalau dia melawan kebenaran, berarti dia melawan Sang Pencipta. Siapa yang bisa melawan Sang Pencipta? Fir'aun, kurang apa gagahnya, hebatnya. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi, yang berkuasa. Aku bisa menghidupkan orang, aku bisa mematikan orang, aku bisa apa saja. Dan oleh Allah diistidraj, dikasih kesehatan yang luar biasa. Selama 40 tahun itu pilek aja nggak pernah. Berarti luar biasa. Namun kelapangan yang ada itu menjadikan atikang, atikung, atikuno, semaunya, seenaknya, buat aturan semaunya, agama dilipas, Musa dihantam, bahkan sebelum lahir pun sudah diamang-amangi dengan senjata. Amang-amang itu apa? Di ancaman, di bawah ancaman senjata, tentara menghadapi dia waktu baru lahir. Tapi karena Nabi Musa itu bukan sembarang manusia, dia adalah hamba kaulani Gusti Allah. Allah yang mengutusnya, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Kenapa? Karena Nabi Musa membawa kebenaran kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kok ada yang menentang, bahkan akan membunuhnya, menghancurkannya? Maka Allah bertindak pada saat yang tepat. Allah bertindak. Cukup dengan air saja dia mati tenggelam di Laut Merah. Gak ono mas sing gagah itu ndak ada. Oleh karenanya setiap perbuatan manusia yang brutal, setiap manusia dengan sikap dan keangkuhannya menentang kebenaran, menentang wahyu ilahi, menentang agama Allah, tonton saja, lambat atau cepat pasti akan binasa. Kalau dia semakin angkuh, semakin gembelo mustakani, semakin sombong, itu makin dekat dengan kehancuran. Kesombongan dan ketakaburan makin memuncak, berarti semakin dekat dengan kehancuran. Tonton saja. Siapapun dia, kalau menentang kebenaran pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Mari kita yang ayem-ayem aja, yang adem-adem saja. Di situasi gejolak kehidupan yang enggak genah seperti ini, diperintahkan kita tetap sabar. Sing waras ngalah, jangan ikut-ikutan yang enggak. Kita tetap istiqomah berjalan di atas jalan kebenaran. Kali ini saya ingin menyampaikan satu karakter ahli surga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Sebenarnya ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi tidak mengapa. Memang Al-Quran itu harus dibaca berkali-kali, disampaikan berkali-kali. Berkali-kali saja kadang-kadang orang masih mengo, kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14. Yang Allah menginformasikan bahwa memang manusia itu ada kecenderungan. Kemarin judul kita adalah kecenderungan manusia. Artinya memang manusia itu punya selera, punya syahwat, tidak dilarang, monggo, boleh saja. Laki-laki pada wanita, wanita pada laki-laki. Yang enggak normal tuh kalau laki-laki senang sama laki-laki, wanita sama wanita. Edan kuwi jenenge. Wedhus sing ngerti sing lanang sing ndi, sing wedok sing ndi. Kemudian bangga dengan anak-anak. Namanya anak itu kegantilan ning ati, wong jelek nakal aja bangga ke orang tuanya. Emaknya itu kalau cerita sama tetangga, aduh bu anak saya ya Allah bandelnya. Lah itu keluhan nada seperti itu kan, ada satu sisi memang mengeluh, tapi di sisi lain ada menunjukkan kebanggaan. Kadang-kadang ngomong sama suaminya, Pak tuh delengen anakmu kae lho. Noa kali. Ya ampun orang nakal bangga. Apalagi pinternya. Jadi memang itu wajar. Jadi kalau orang tua itu sayang pada anak, karena anak itu kegantilan ning ati, buah mata, permata jiwanya. Apapun akan diberikan untuk anak. Itu ya monggo, boleh saja. Tapi jangan lupa bahwa anak itu titipannya Gusti Allah. Kon ngrekso, suruh merawat, suruh mendidik, supaya dia menjadi anak yang soleh, yang soleha, menjadi manusia yang berguna, tidak membuat kerusakan. Tapi kadang-kadang kita orang tua hanya melihat dari segi fisik secara zahir, difasilitasi, dicukupi, diberikan kehidupan yang sehat, vitamin dan gizi, kecerdasan, berbagai macam ilmu. Ning lali, agama lali. Padahal namanya manusia itu tanpa agama, dalam perjalanan persis seperti perahu yang berlayar tanpa kompas dan kemudi. Mana akan sampai kepada pantai harapan tempat berlabuh. Dia mesti akan terbawa oleh arus gelombang kehidupan. Tidak punya pegangan, tidak punya kemudi. Kemana arah hidupnya? Paling ngikuti ayu ting kemana, gak jelas. Karena alamannya palsu dan dia emang gak ngerti kemana hidup itu. Oleh karenanya, orang tua yang baik akan mempersiapkan anak. Pertama akidahnya, keimanannya, akhlaknya. Baru ilmu pengetahuan sebagai instrumen membekali hidup anak supaya dia bisa eksis dalam kehidupan. Jangan lupa, maka tanamkan akidah keimanan dalam pendidikan agama. Loh kok katanya ada yang mengatakan, ada yang berusaha supaya pelajaran agama itu dihilangkan. Loh nek wani karo Gusti Allah monggo. Nek ora dikuyo-kuyo sama Gusti Allah nanti. Itu kan indikasi tidak senang sama agama sudah jelas. Kalau itu betul terjadi, Allah nanti yang bertindak. Mutiar orang yang Gusti Allah yang bertindak. Ini aja udah cukup lah, banjir aja kita sudah tidak mampu, tanah longsor, gunung meletus. Lah kok yang gede-gede gitu, yang kecil aja seperti virus corona ini kita tidak rampung-rampung sampai sekarang buat kelepek-kelepek manusia. Jangan sok berlaku lah dalam hal-hal masalah-masalah seperti ini. Nanti Allah marah ya, karena agama itu penting dalam kehidupan kita. Kemudian bangga dengan harta jadi rebutan. Emas, perak, saking senangnya emas itu tempel-tempelkan di kuping dibolongin, dikalungkan di mana-mana ya. Kemudian kendaraan mewah, ini indikasi ya. Maka calon mertua itu kalau milih mantu mesti pertama dilihat datang naik apa dia. Kalau naik BMW, wah itu sudah jelas. Kalaupun ngelamar ya harapannya mesti 99% diterima.
ya, malahan 99,9 bawa Mercy. Tapi kalau datang kok bawa naik ojek, ya pun Pak, apes men awake dhewe iki ndek mantu naik ojek umpamanya, biasanya kebanyakan begitu. Tapi tidak semua orang ya, tidak semua orang, kecuali orang-orang yang belereng peningale kalau melihat harta benda, silau pada dunia. Padahal dunia itu bukan segala-galanya. Walaupun datang bawa Mercy, bawa BMW, tapi kalau hatinya itu jauh dari agama, ya bisa jadi BMW bajunya mahal, bajunya aja harganya 24 juta, belum lagi jam tangannya dan seterusnya. Ada loh jam tangan itu harganya 1,5 miliar. Masya Allah. Jam tangan 1,5 miliar. Kalau kadung tadi pejabat orang mahal ya nggak, walaupun duitnya entah dari mana. Gaji piro sih yo kalau jadi pejabat tinggi itu, kok jamnya saja sampai 1,5 miliar. Apa artinya kendaraannya BMW atau Mercy, bajunya mahal, tasnya mahal, sepatunya aja dari kulit rusa yang buat beli dari Italia, kemudian dompetnya dari kulit manusia purba atau manusia apa. Umpamanya saking mahalnya, nggak ada kulit yang semahal kulit buaya, masih kurang kulit apa lagi, jadi kulit manusia dipakai. Itu hanya umpama saja untuk pantas-pantas kembang lambe. Tapi kalau hatinya bongkor, untuk apa? Akhlaknya bejat, perangainya Masya Allah, nggak punya unggah-ungguh, nggak punya rasa syukur, serakah, kemudian berengkunung, ya macam-macam. Untuk apa? Dan itulah manusia. Bahkan jeleknya lagi manusia, kalau tidak punya agama itu lebih buas, bisa lebih buas daripada binatang buas. Jadi jangan terperangah oleh karena materi. Kemudian sawah, ladang, ternak, kebun, ini kan dunia. Cerita klasik dari zaman baheula sampai zaman abad milenium ketiga ini yang jadi persoalan dunia. Orang menjadi rebutan, yang sudah dapat kurang banyak lagi, yang muncul tomak dan serakah, yang sudah kegencet lebih kegencet lagi, dan seterusnya. Perang dunia, perampokan, pembunuhan, fitnah, perebutan, rebutan kursi, rebutan jabatan, rebutan macam-macam. Itu terjadi karena ini masalahnya. Ya, tentu memanage terhadap keinginan-keinginan syahwat yang tidak benar, karena hanya pakai logika. Kalau hanya logika itu berpikirnya pasti pragmatis. Kalau berpikir pragmatis itu hanya kesimpulannya untung, wani piro, uang dan uang, harta benda itu yang menjadikan parameternya. Maka dalam kehidupan kita, ketika manusia pola pikirnya sudah materialistis, dominan dalam pikirannya, maka semakin kecil ruang untuk bicara soal ruhi atau spiritual. Nah, kalau orang-orang seperti ini yang ruang berpikirnya sempit dalam persoalan spiritual atau ruhi, maka tidak nyambung kalau bicara keadilan, bicara kebenaran, bicara nilai, bicara keutamaan, bicara kasih sayang, hilang. Yang ada itu mesti kepentingan. Kalau udah kepentingan, ya kalau perlu kepentingan. Dia tidak peduli halal haram hantam, tidak peduli itu orang tua, tidak peduli saudara, linak linggo, licolilur, lali sana, lali tonggo, lali setulur. Itu kalau sudah urusan materi, hanya sekadar materi. Apalagi ruang lingkup pemikiran spiritual makin mengecil, makin jauh daripada kebenaran. Maka tidak heran kalau kita lihat banyak orang berebut soal dunia, tahta, wanita, dan harta, dia tidak punya malu. Tidak pakai unggah-ungguh, tidak pakai totok kromo, sing penting dapat. Nah, ini bahayanya. Namun demikian, Allah dengan kasih sayangnya mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Kang kaya mangkono iku dunya kuwi mung sekedar kesenangan yang sedikit dari kehidupan dunia. Sedikit, Mas. Jadi ratu walaupun
10 tahun, 20 tahun itu cepat berlalu. Apalagi kan jadi pejabat yang dibatasi oleh waktu 5 tahun. Ya 5 tahun udah jadi pejabatan, membayar utang aja kadang-kadang belum cukup. Kalau nggak perlu serong sana serong sini. Sebentar. Sehebat-hebatnya pun ya, kalau sudah kepala 6, kepala 7 umurnya, mau ngapain lagi? Mau ngapain? Walaupun dia dapat meraup dunia, harta benda itu 7 turunan, sehingga mangan sopo. Dia ke dokter sudah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Lah terus untuk apa? Mau pergi jauh juga sudah terbatas, fisiknya terbatas. Maka Allah sendiri Maha Bijaksana mengatakan, yang demikian itu, yang menjadi rebutan manusia kebiar-kebiar yang dunia, itu kesenangan yang sedikit, yang semu, yang relatif. Maksudnya untuk mengingatkan kita, mbok ojo nemen-nemen, wajar-wajar saja, ojo milik barang liyan, sing prasojo, silakan mencari, tidak dilarang, tapi nek wis sudah dapat banyak, mbok disyukuri, gunakan itu untuk kebaikan-kebaikan. Kalau tidak dapat ya nggak usah iri, serai, dengki, ya. Mbok sing sabar narimo, diterima dengan penuh keikhlasan, jiwa yang qanaah. Yang sedikit aja nggak habis-habis kok, karpe, masya Allah. Nah, Allah menunjukkan kepada yang lebih baik, ya, yaitu apa yang ada di sisi Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Tuh, Allah dengan kasih sayang loh. Kono lho nggonmu, aja nang kene. Jangan di dunia mau sementara. Kalau dunia itu jadi tujuan, kamu dapatnya apa? Sedikit. Banyak capeknya. Apalagi caranya salah, banyak musuhnya, banyak disepatani orang, banyak dosanya, banyak salahnya. Sana loh yang lebih baik, ada yang lebih baik. Maka pada ayat berikutnya Allah menunjukkan, Qul a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum. Katakan Muhammad pada manusia, maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepadamu dari yang jauh lebih baik dari itu semua. Loh, gue loh Gusti Allah itu, ya Allah, welas asih kasih sayang luar biasa. Jangan itu yang kau rebutan, jangan itu yang menjadikan kamu gendro dunia ini, jangan itu yang menjadikan kau kemudian hasad dan dengki. Adalah yang lebih baik, ya, dari yang itu semuanya. Apa? Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Apa yang lebih baik? Yaitu takwa. Tuh, ini yang jarang dilirik sama banyak orang. Tidak menarik, ya. Tidak jadi obsesi. Padahal takwa ini pangkat tertinggi bagi manusia di sisi Allah. Derajat tertinggi itu takwa. Dan insya Allah ini nggak begitu mahal kok, ya gratis, malah kalau memang nggak punya apa-apa bisa. Takwa itu parameter yang diberikan oleh Allah yang bisa diraih oleh siapapun, tidak khusus orang tertentu. Yang kaya bisa jadi orang takwa dengan kekayaannya, yang miskin bisa dengan kemiskinannya menjadi orang takwa, yang profesor, yang doktor, apalagi yang bodoh sederhana ilmunya juga bisa menjadi orang takwa. Semua bisa, asal dia mau mengikuti jalan petunjuk ilahi. Jadi orang takwa, kenapa diarahkan bagi orang takwa? Takwa itu yang terbaik daripada semuanya. Karena disebutkan di sini adalah inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Karena di sisi Allah disiapkan, disediakan surga sebagai tempat kembali yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, dan mereka kekal di dalamnya, bahkan akan diberikan pasangan-pasangan yang jelita, yang suci, widodoro, widodari. Bahkan Allah ridho kepada mereka, keridhaan Allah akan diberikan. Nah, ini yang lebih baik. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah, ya, maha melihat terhadap
perilaku hambanya. Ini ayat ini luar biasa. Jadi jangan banyak tingkah lah, karena kita sedang dinilai oleh Allah. Kelakuan kita, niat kita, itu semua dinilai oleh Allah. Jadi untuk apa sukses kalau caranya salah? Untuk apa kita disubyo-subyo, populer di dunia, hebat, punya jabatan, punya pangkat, punya harta, punya pengaruh, punya macam-macam, kalau jeblok nilainya di mata Allah. Kalau rapotnya jeblok, karena kelakuannya, caranya itu tidak benar. Nah, kemudian sampailah kepada doa dan perilaku ahli surga adalah seperti ayat berikutnya. Siapa dia orang takwa yang disediakan oleh Allah di sisi Allah Tuhannya surga yang disiapkan pasangan-pasangan jelita, yaitu dari widodoro dan widodari, kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna. Ya Allah, ya Rabb, pencipta alam semesta, pencipta manusia, Tuhannya manusia, yang mengatur rezeki, yang menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Itu Rabb, sebutan Rabb. Innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Ini sekaligus statement pribadi. Di tengah hiruk pikunya kehidupan yang macam-macam, pemikiran-pemikiran, dia mengambil satu sikap, komitmen dirinya. Rabbana innana amana. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya saya beriman. Ya, ini komitmen orang beriman. Jadi nggak ada pilihan lain hidup ini dengan iman. Saya memilih iman. Saya memegang teguh iman. Saya iman kepadamu ya Allah. Saya percaya kepada firman-Mu ya Allah. Saya yakin ada hari pembalasan. Saya yakin berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, berbuat buruk akan kembali pada keburukan pada dirinya sendiri. Saya yakin ada surga dan ada neraka. Itu orang beriman, ahli surga tadi, yang jauh lebih baik daripada dunia yang recehan ini yang akan menjadi masalah. Nah, ini komitmen orang beriman. Jadi dia memilih iman, berpihak kepada iman, apapun yang dia dapatkan di dunia, aktivitas apapun, dinamika apapun, ditegakkan di atas sendi-sendi keimanan. Yang kedua, doa yang kedua, faghfir lana dzunubana, do Gusti kawula nyuwun ngapura Gusti dari banyaknya dosa-dosa kami yang kami lakukan. Dan ini orang-orang selalu ada kepekaan dalam hati ini. Kenapa dia mohon ampun pada Allah? Karena dia bisa melihat dirinya, bisa nerawang jiwanya, bisa melihat kelemahan dirinya. Ini nggak gampang, hanya orang-orang yang punya hati jernih, yang mampu melihat kotornya jiwa, keburukan perilakunya. Maka dia sadar, dia yakin betul akan dihadapkan di hadapan Allah dan akan diminta tanggung jawab. Maka dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa hamba. Nah, ini orang punya jiwa kepekaan. Kepekaan iman itu didapat dari iman yang mantap. Kalau nggak punya kepekaan, punyanya kepekoan. Nah, itu susah itu. Orang nggak rumongsot punya dosa, nggak merasanya hebat, merasanya dia orang sempurna, merasanya dia orang mulia, nggak punya kesalahan, nggak pernah merasa, nggak ada kepekaan. Ya ada kepekoan itu, na'udzubillah. Jadi dia selalu mohon ampun kepada Allah. Wa qina adzabannar. Dan ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami ya Allah dari azab neraka. Nah, ini hanya orang-orang yang memiliki keimanan, melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan mata hati, mata iman. Dia tidak silau oleh dunia. Satu yang dia takuti adalah kalau Allah murka, sehingga dia akan diceburkan ke neraka. Itu yang paling dia takuti. Artinya dia yakin ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Sayang waktunya terbatas, maka doa dan karakter orang ahli surga, karakter ahli surga belum bisa dilakukan, karena ini pada ayat berikutnya baru menunjukkan bagaimana sikap orang ahli surga itu karakternya. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan masih diberikan kesempatan pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan karakter ahli surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rabbana innana amana faghfir lana junubana wa qina azabannar.
Itu baru sebagian ya, berarti Kamis minggu depan memperdalam lagi terkait dengan iya, salah sebut, Rabu minggu depan ya. Tapi sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang sudah dikirim, kita akan jeda sejenak sementara menggali lebih jauh lagi. Kalau tadi jangan sampai lina linggo lilah, lali anak, lali tonggo, lali Gusti Allah. Waduh, parah banget ya. Tapi mudah-mudahan semakin hari kita semakin pandai menyelisik diri kita sendiri. Baiklah. Ini ada beberapa memang banyak masukan, Ustaz. Iya. Silahkan aja masukan untuk mungkin bisa apa mungkin bisa saja bisa mendengar siaran ini dan sampai kepada beliau-beliau yang disarankan. Ada? Tunggu sebentar. Ini usul izin usul Ustadz. Ngomong-ngomong Sabdo Pandito Ratu, apa enggak sebaiknya suatu organisasi atau negara mempunyai sistem yang enggak berubah-ubah? Kalau sabdonya itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu Quran tempat rujukan, jadi insya Allah semua agama akan merasakan keadilan Ustadz. Bukan cuma agama Islam saja, dan negara ini akan adem ayem, ijo royo royo. Sukron dari Mas Ud di Batam. Iya, memang Al-Quran sendiri sudah menyebut begini. Ayat yang populer sering sekali disampaikan, sebuah aksioma dan ketetapan dari Allah. Surat Al-A'raf ayat 157. Ayat 96. Kalau nggak salah ya ayatnya, kalau nggak pas ya cari sendiri dari ayat 1 sampai terakhir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Cukup satu ayat ini saja, itu sudah menjelaskan semua apa yang dimaui tadi dan kita semua. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Amin. Ini sudah ketentuan Allah, janji Allah. Ning syaratnya iman dan takwa. Kalau pemimpinnya iman dan takwa, pegawainya iman dan takwa, manajernya iman dan takwa, karyawannya iman dan takwa, rakyatnya iman dan takwa, maka akan muncul kejujuran, kasih sayang, keberkahan, kehidupan yang harmonis, saling menghormati. Memang itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Kalau mau, karena memang hidup ini pilihan. Walakin kadzabu, tetapi jika tidak mau, malah mereka mendustakan, malah kepetentang-petenteng, gembelum mustakane, sombong, takabur, merasa dirinya hebat, kemudian firman Allah ditepiskan, Allah ditiadakan, agama dibuang, maka Allah SWT akan kami turunkan azab kepada mereka. Disebabkan apa? Bukan karena Allah zalim, bukan Allah semena-mena, tapi disebabkan karena perilakunya mereka. Ngunduh waing pakerti, nek nandur kebencian mesti bakal mikuli kebencian. Kalau nandur keburukan ya akan muncul panennya keburukan. Jadi tergantung bagaimana kita menanam. Kita sudah diberi negeri yang panjang pinjung gemari paloh Cinawi, subur sarwati nandur, kemudian luar biasa. Tapi kalau tidak disyukuri, ya Allah turunkan bencana. Sebenarnya musibah-musibah sementara di sana sini itu ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa, ada macam-macam. Ini sebenarnya peringatan dari Allah. Nah kalau diingatkan yang kecil-kecil nggak mau juga, nanti ada peringatan yang gede. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah. Mau apa kita kalau udah Allah turun tangan itu? Maka jangan sembrono, jangan main-main lah kalau soal begini ini. Mestinya kita tawadu, diberikan nikmat itu,
yang punya jabatan, punya pangkat makin tawadhu, makin merakyat, ngayomi wong-wong cilik aja, jangan hanya menjadi semboyan doang. Wong cilik tapi prakteknya wong cilik dikencet setengah mati, lombok regane 150 sekilo, mangan jengkol ya susah. Nah ini kan berarti Masya Allah. Jadi itu sudah merupakan ketentuan Allah. Kalau baik, kalau iman takwa, negeri diatur dengan baik, dengan nilai-nilai keutamaan, insya Allah berkah. Tidak tanggung-tanggung Allah membuka berkah dari langit dan dari bumi. Jauh dari lir sambikolo, dari segala macam bencana. Kita akan hidup damai, sejahtera, orang ucak-ucek, rebutan pepesan kosong. Tapi guyub rukun, ono apa-apa dirembuk dengan baik, dengan insya Allah itu sebenarnya ya, kemakmuran, kesejahteraan akan tercapai kalau dasarnya adalah mengikuti aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Wallahu a'lam. Dan telahkah kita mengikuti aturan itu? Sementara pertanyaan berikut ini terkait dengan karakter Ustadz. Assalamualaikum, kalau seandainya seorang pegawai negeri atau PNS masuk sekolahnya melakukan cara yang tidak jujur, berarti ijazahnya juga, apalagi kalau ijazahnya palsu, masuk PNS pun pakai pelicin. Nah, kalau sudah seperti ini gaji bulanannya halal atau tidak? Sebenarnya ini yang ingin disampaikan nanti, ada karakter ahli surga itu yang disebut dengan as-sadiqin, orang yang benar. Tapi kenyataan hari ini memang kedustaan, kebohongan itu seolah-olah menjadi satu keniscayaan, keharusan, seolah-olah jadi fardu ain. Kalau nggak bohong, kalau nggak palsu, itu nggak eksis dalam hidup ini. Buat laporan palsu. Sumpah jabatan para menteri, para pejabat itu pada makan sumpah. Ternyata sumpahnya sumpah palsu. Habis disumpah naik jabatan bisa korupsi. Lah kan itu makan sumpah itu, mulai pada kualat. Kemudian yang dagang juga begitu. Jual gula sekilo timbangannya 8 on. Jual besi ukuran 10 yang muncul adalah ukuran 8. Belum lagi yang pelaksanaannya. Proyek misalnya biaya sekian turun 100%, begitu turun sampai ke alamat tinggal 60%. Nah, itu kan bukan rahasia, ini kebohongan semua. Jadi hidup hari ini rasanya kalau nggak bohong itu nggak eksis gitu loh. Maka betul kata Ronggo Warsito mengatakan, woyo ing pambuti menangi zaman etan ora ketuman arep melu etan ora tahan. Jadi ini memang menjadi kenyataan hari ini, etan-etanan. Sekarang ini kalau nggak etan-etanan ya nggak kebagian. Masya Allah, na'udzubillah. Tapi tetap jangan lupa sak becik wong etan, wong isi bejo, wong kang kalingan lan waspodo. Jadi tetap insya Allah. Itu kan cuma semu aja, kenikmatan yang didapat dengan cara-cara tidak benar. Itu semu saja, nanti juga sekejap hilang itu. Allah akan hilangkan itu. Asal umat beragama itu tetap istiqomah. Ya, kalau masih bisa ngomong kita ngomong, sampaikan. Kalau nggak didengar juga dongani we mosora mencreto. Jadi kita doakan. Ya, didoakan juga nggak mau juga, ya sudah disepatani juga nggak apa-apalah daripada ngerusak semua. Tapi mudah-mudahan sih tidak ya, karena negeri ini adalah negeri yang dikenal sebagai mayoritas terbesar di dunia adalah umat Islam. Mudah-mudahan umat Islamnya dulu yang menyadari, banyak dekat pada Allah, doakan pemimpin-pemimpin supaya dapat petunjuk sehingga tidak ngawur dalam membuat aturan-aturan dan kebijakan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikut bisa jadi pertanyaan terakhir ini Pak Ustadz. Ibu selalu berpesan ke anak-anak, ke cucu dan anak menantu supaya semua mempersiapkan keimanan masing-masing menghadapi keadaan karena dunia sekarang seperti ini. Pertanyaannya, apakah ibu termasuk manusia yang egois karena prinsip ibu itu harus dimulai dari keluarga? Iya, bukan egois, itu bagus memang. Ada kewajiban, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan ahlimu dari neraka, wa ahlikum naro dari api neraka. Justru ibu yang baik adalah ibu yang selalu perhatian dalam masalah agama.
Anak-anak itu dididik agama, dididik kejujuran, lisannya, pikirannya, perilakunya, akhlaknya. Kemudian baru ditanamkan nilai-nilai kecerdasan intelektualnya. Sehingga kalau nanti dewasa dia menjadi orang pejabat yang sukses, pejabat atau menjadi seorang pemimpin yang adil, yang bijak, yang membuka dua telinganya untuk mendengar aspirasi rakyat, aspirasi orang-orang susah, aspirasi wong cilik. Jangan jadikan jualan aja wong cilik itu, tapi diperhatikan betul. Itu turun tuh cabai 150.000 itu gimana caranya? Belum barang-barang naik dan seterusnya, listrik naik, apa-apa naik. Sekarang sih alhamdulillah kalau lewat tol itu sekarang nggak suruh bayar, Mbak Nuning. Nggak suruh bayar uang sekarang, cuma suruh nempel kartu doang. Kartunya kan harus ada isinya. Ya saya kira kalau kartunya nggak ada tuh bagus. Nah jadi ini yang bagus, berarti ibu itu perhatian. Jadi bahkan tidak hanya itu, ya mesti ngandani, nasihati, ngomongi, kemudian mendoakan. Kawal anak-anak cucu kita dengan doa. Dikala anak-anak sedang pada tidur, cucu-cucu sedang tidur, ibunda yang baik akan bangun tengah malam. Sepertiga malam dia lantunkan doa. Dikawal anak-anak dengan doa-doa. Subhanallah. Jadi betul, ibu sudah benar, harus terus dibimbing, dikawal. Dan itu bukan egois. Bukan egois, itu justru. Oke, masih ada tadi terakhir tambahannya, meskipun di luar tema. Kalau sedang haid boleh nggak sih pegang Al-Quran atau terjemahannya? Karena saya ini ngajarin anak-anak baca Iqra, saya mengajar. Jadi gimana Ustadz? Ya kalau ada lagi ngajar gitu atau gimana? Ada terjemahnya boleh kalau yang asli Al-Qurannya. Tapi sebaiknya ya memang kalau sedang main gitu ya mesti hafalan yang jangan pegang mushaf ya. Jangan pegang mushaf. Wallahualam. Baik, kita simak rangkuman dari bahasan kita tentang doa dan karakter ahli surga. Bagian pertama ya, karena nanti masih akan berlanjut. Silakan Ustaz. Ayyuhal-ikhwarahimakumullah. Itulah ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat saya. Mungkin sebagian tadi dirasakan sebagai kelihatan ada ungkapan-ungkapan yang memang, ya itulah aspirasi daripada rakyat, mewakili dari teman-teman rakyat kecil yang kadang-kadang di belakang itu menjerit-jerit kok begini. Tapi insya Allah dengan Al-Quran, dengan agama, dengan kemantapan keimanan, insya Allah kita akan tetap eksis ya. Karena orang beriman itu digambarkan seperti pohon yang sehat, akarnya kuat, jadi tidak mudah tergoncang ke sana ke kanan kiri. Batangnya makin lama makin menjulang tinggi, tapi tetap dia memberikan nuansa kesejukan dengan indahnya daun-daun yang hijau dan ngerembuyung, menjadikan suasana sejuk dan nyaman bagi siapa yang mau berteduh. Bahkan dia memberikan buah tanpa diminta sebagai bentuk kontribusi positif dalam kehidupan. Berbuat baiklah, berpikir baiklah, berniat baiklah, dan beramal baik. Sekalipun di tengah comberan, kalau intan dia akan tetap bercahaya. Mudah-mudahan negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari tangan-tangan orang-orang zalim yang ingin merusaknya, dan pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah sehingga dia memperhatikan dan mengikuti jalan kebenaran. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Kalau ada yang saya sampaikan salah dan keliru, mohon dimaafkan sebagai manusia biasa. Wa'alaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan mudah-mudahan apapun peran kita di bumi ini, di negeri tercinta kita ini, sebagai wong cilik kah atau sebagai siapapun, mari ketika kita mengarungi bahtera kehidupan, jangan kita biarkan sampan kita oleng terombang ambing tanpa kemudi, sehingga kita bisa terhempas entah di bagian mana daripada lautan itu. Semakin kita renungkan, semakin banyak yang kita fahami, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.